Peruntukan buat kamu yang udah capek hidup miskin. Denger ini baik-baik ya. Semua orang yang nonton video ini sekarang, saya yakin pasti bisa sukses. Kenapa? Karena kalau kamu bisa akses video ini, itu artinya kamu punya handphone atau gadget untuk menonton video ini, dan kamu punya internet, yang dimana ini adalah privilege ketimbang banyak orang di luar sana yang bahkan bisa mengakses video ini. Untuk itu di video kali ini, aku akan bagi ke dalam 3 hal yang kamu harus lakukan biar hidupmu itu nggak gitu-gitu aja, dan kamu bisa lebih baik lagi, bahkan bisa sukses jauh-jauh dibandingkan dengan dirimu yang pertama, kamu harus berani untuk challenge dirimu ke hal-hal yang melebihi kapasitas manusiamu. Tapi bukan berarti kamu juga ngasih target ke dirimu yang segitu besarnya, sebegitu tingginya, yang memang hal ini mustahil untuk kamu capai dalam waktu yang singkat gitu loh. Misalnya kamu tahu bahwa kamu mampu untuk mendapatkan uang 50 juta rupiah dalam setahun. Realistisnya seperti itu. Nah, kamu coba challenge dirimu untuk dapatkan 70 juta atau 100 juta dalam setahun. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu tahu kamu bisa dapat 50 juta dan kamu nggak men-challenge dirimu dapat 100 juta, ujung-ujungnya kamu akan nyantai. Hidupmu akan ya udah ngalir aja, atau juga aku bisa dapat 50 juta. Tapi begitu kamu challenge dirimu melebihi apa yang kamu bisa, maka kamu akan juga melakukan effort-effort tambahan yang pada akhirnya di akhir tahun nanti kamu bisa melihat, wah ternyata aku bisa kok mencapai titik di atas perkiraanku. Yang kedua, jangan punya plan B. Plan B ini adalah plan cadangan. Kalau misalnya nanti aku gagal di dalam plan aku atau plan utamaku, oh tenang, ada kok jaring-jaring di bawah atau safety net yang siap untuk menjemput aku ketika aku gagal. Jangan, karena kalau misalnya kalian sudah punya plan cadangan, maka kalian tidak mungkin akan serius dengan plan utama yang kalian kerjakan. Dan ini juga sudah aku buktikan berkali-kali di hidupku. Misalnya, pada saat aku baru balik dari Amerika dan memutuskan buat tinggal di Indonesia, aku tuh sudah bayar apartemen sepanjang setahun loh, tanpa tahu setahun ini aku bakal bisa sukses atau enggak di Jakarta waktu itu. Tapi aku memang sengaja supaya aku nggak punya pilihan lain. Untuk mau nggak mau kamu harus hidup nih minimal 1 tahun di Jakarta. Yang membuat akhirnya aku, wah masa sih aku setahun hidupnya harus sengsara dan lain-lain. Karena nggak ada plan B, hanya ada plan A, yaitu membangun influencer. Jadi mau nggak mau aku all out di sana. Dan dari sebelum aku punya kantor seperti sekarang ini, aku juga langsung sewa tuh kantor langsung 5 tahun, langsung desain interior yang paling keren, beli alat-alat semua ini tanpa tahu kalau gagal gimana. Ya nggak tahu, pokoknya nggak punya plan B, dihajar aja dulu. Tapi kan awalnya gara-gara nggak punya plan B, akhirnya kita jadi all out. Karena kalau kita nggak all out, kita gagal, kita tahu bahwa kita akan sengsara dan kita akan menderita akan hal itu. Inilah yang dikatakan dengan the power of kepepet. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini adalah pasang deadline. Ini penting sekali teman-teman. Elon Musk itu pernah berkata gini, kalau kamu beri dirimu waktu 30 hari untuk membersihkan rumah, maka kamu akan menyelesaikan membersihkan rumah itu dalam 30 hari. Tapi kalau kamu beri dirimu hanya 3 jam aja untuk membersihkan rumah, maka kamu akan menyelesaikan bersihkan rumah itu dalam waktu 3 jam. Ini yang dinamakan dengan hukum Parkinson. Pekerjaan akan berkembang seiring dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kamu nggak pasang deadline nih, yang seharusnya pekerja di hari itu kamu bisa selesaikan 10 tugas, tapi gara-gara nggak ada deadline 10 tugas ini, kamu cuma kerjakan 2. Gimana kamu bisa keluar dari kemiskinan? Gimana kamu bisa sukses kalau hidupmu itu hanya mengikuti slow living yang kamu punya itu? Ingat ya, waktu itu bener-bener adalah uang. Mungkin kalian sering mendengarkan waktu adalah uang, waktu adalah uang. Itu sesuatu yang memang